Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mengenal Jazirah Laihitu atau Kesultanan Tanah Hitu pada abad ke-15 Masehi yang merupakan salah satu dari 3 kesultanan Islam di Maluku bagian selatan, tepatnya di daerah Ambon. Maluku merupakan kawasan penghasil rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan juga kopi. Fakta ini membuat Maluku memiliki daya tarik tersendiri bagi para pedagang asing. Nama Maluku disebut-sebut berasal dari bahasa Arab Jaziratul Muluk atau wilayah banyak raja. Sebutan ini tentu ada benarnya, sebab muluk adalah bentuk jamak untuk penyebutan raja dalam bahasa Arab. Pulau Maluku sudah dikenal oleh orang sebagai Pulau Seribu Pulau. Pulau yang terletak di ujung timur Indonesia memang memiliki banyak pulau-pulau yang besar seperti Ternate, Tidore, dan juga Seram. Maluku juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Nusa Laut, Saparua, Haruku, Boano, Kelang, dan Manipa. Di tiap pulau berdiri Kesultanan Islam. Mula-mulanya, pedagang-pedagang di Maluku hanya bertransaksi dengan pedagang dari Nusantara, Arab, Persia, dan juga Turki. Namun, sekitar abad ke-16, bangsa barat seperti Portugis, Belanda, dan Spanyol yang haus rempah-rempah memburunya hingga ke Maluku. Bangsa barat yang datang pertama kali adalah bangsa Portugis pada tahun 1512. Kemudian disusul oleh Belanda pada tahun 1599. Pada mulanya, mereka hanya melakukan hubungan dagang. Namun, lambat laun mereka melakukan langkah-langkah yang licik untuk menguasai negeri yang kaya akan rempah-rempah ini. Salah satunya dengan melakukan politik adu domba antar kesultanan Islam di Maluku. Selain gemar melakukan politik adu domba, mereka juga melakukan agenda misionaris oleh Portugis dan Zending oleh Belanda. Hal ini memicu perlawanan kaum muslimin dan para sultan. Salah satu pertempuran yang terekam sejarah terjadi di Kesultanan Tanah Hitu. Para pejuang dari Kesultanan Tanah Hitu menyebut peperangan melawan Portugis sebagai perang Sabil, sebab peperangan tersebut terjadi antara pasukan Islam dan tentara kafir. Perang Sabil pertama meletus pada masa Sultan Mateuna. Ia adalah sultan kelima dari Kesultanan Tanah Hitu yang wafat pada 29 Juni 1634. Salah satu mitra sukses dalam peperangan ini adalah Ratu Kalinyamat dari Jepara. Pertempuran melawan Portugis berkobar pada tahun 1564 dan 1565. Berkat bantuan Ratu Kalinyamat, berhasil memukul para kekuatan Portugis dan Portugis menyingkir dengan mendirikan benteng Kota Laha di Teluk Ambon pada tahun 1575. Bangsa barat lainnya yang menginjakan kaki di Kesultanan Tanah Hitu adalah Belanda. Mengetahui kemelut perang antara Kesultanan Tanah Hitu dan Portugis, Belanda menyusun siasat yang licik. Belanda menjanjikan kerjasama untuk melawan Portugis, tepatnya pada 25 Februari 1605. Portugis menyerah dan meninggalkan Ambon. Selain itu, juga membantu mengusir Inggris, Jepang, dan juga Spanyol. Bantuan Belanda kepada Kesultanan Tanah Hitu untuk mengusir Portugis rupanya hanya modus untuk menancapkan kekuasaannya. Hal ini ditandai dengan diangkatnya Frederik de Houtman, kakak dari Cornelis de Houtman, sebagai gubernur jenderal Belanda pertama di Maluku. Seiring berjalannya waktu, wilayah kekuasaan Belanda pun semakin meluas. Keretakan hubungan Kesultanan Hitu dengan pemerintahan kolonial Belanda pun terjadi. Kesultanan Hitu berjuang mati-matian melawan bangsa Belanda, namun kemenangan gagal diraih. Pada pertengahan abad ke-17, Belanda semakin berkuasa di Maluku. Peristiwa Perang Sabil di Maluku
juga dimuat dalam Hikayat Tanah Itu atau Hikayat Rijali. Naskah Hikayat Tanah Itu terbagi atas 4 bagian. Setiap bagian mewakili beberapa peristiwa penting. Bagian pertama tentang pendirian dan sistem pemerintahan yang berlangsung di tanah itu. Yang kedua tentang Perang Sabil antara Kesultanan melawan Portugis pada tahun 1512 hingga 1605. Dan yang ketiga, kedatangan Belanda dan penerapan monopoli cengkih pada tahun 1605 hingga 1648. Dan yang keempat, peperangan melawan kolonialisme Belanda pada tahun 1643 hingga 1646. Akhirnya, rakyat banyak yang mengungsi ke Makassar. Meletusnya Perang Sabil, perlawanan antara rakyat Maluku dan Belanda, terjadi secara singkat, disebutkan dalam naskah Hikayat Tanah Itu. Sebab aktivitas jending yang dilakukan oleh Belanda telah membuat resah rakyat di Kesultanan Tanah Itu. Lalu berperang pula serang menyerang, Allah mengalah. Senantiasa tiada berkeputusan perang di Ambon dengan orang Nasrani itu, karena kehendaknya Nasrani itu hendak mengerusakkan agama Islam, dimasukkan agama Nasrani daripadanya, dan demikian lagi kehendaknya Islam hendak mengerusakkan agama Nasrani dan Yahudi, dimasukkan agama Islam. Kolonialisme Belanda di Pulau Maluku, sebagaimana yang dimuat di bagian keempat Hikayat Tanah Itu, menyebabkan banyak rakyat Maluku atau Islam memilih mengungsi ke Makassar. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kawasan Maluku akhirnya lebih dikenal sebagai kawasan Kristen. M.S. Putuhena tahun 1970 menjelaskan tentang awal mula Islam masuk ke Maluku, khususnya berdasarkan tradisi lisan Islam yang berkembang di Maluku. Islam diyakini telah ada sejak abad ke-2 Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Hal yang menarik tentang perkembangan Islam dan Kristen diungkapkan oleh Raja Wane tahun 1960. Ia dalam tulisannya seolah menjawab tentang berhasilnya kegiatan zending di Maluku. Di balik banyaknya pengungsi asal Maluku ke Makassar, ia menyebut pada saat Belanda berkuasa di Maluku, umat Islam lebih memilih menarik diri dari bidang pemerintahan dan politik. Mereka sama sekali tidak ingin bersentuhan langsung dengan Belanda. Akibatnya, umat Islam pun dikucilkan dalam hal akses pendidikan, sebab untuk bisa bersekolah, syaratnya harus beragama Kristen. Hal senada pun terjadi dalam bidang militer. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Maluku seakan-akan diidentikan dengan agama Kristen, karena yang paling banyak memasuki lapangan pemerintahan, pendidikan, dan kemiliteran adalah orang-orang Maluku yang beragama Kristen. Sedangkan orang-orang yang beragama Islam umumnya menarik diri dari ketiga lapangan tersebut, sehingga tidak dikenal di seluruh Indonesia. Salah satu alasan mengapa Belanda membiarkan gerakan zending berkembang pesat di Ambon ialah sebagai tandingan atas gerakan misionaris yang diterapkan oleh Portugis. Masifnya gerakan zending inilah yang kemudian membuat gerakan Muhammadiyah bisa tumbuh pesat di Maluku. Buku Sejarah Kebudayaan Maluku, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1999, menyebutkan bahwa seiring lahirnya Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912, maka pada tahun 1950-an banyak lembaga pendidikan muncul di Maluku. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.